korupsi. Pak Ahok baru Senin kemarin Pak Mahfud jadi saksi di persidangan. Orang menunggu Pak, karena orang tahu bahwa kalau urusan dengan membuka-buka dan segala macam Pak Ahok dan Pak Mahfud, itu juga yang menyebabkan kita merasa bahwa kesamaan Pak Mahfud dan Pak Ahok itu terutama berani lantang teriak korupsi. Dan ada beberapa yang lain yang kita bahas. Pak Ahok diceritakan dulu Pak, apa yang kemarin muncul di persidangan sehingga Pak Ahok menjadi saksi tapi tetap bisa berdebat dengan mereka, berdebat dengan pengacaranya dan segala macam. Gimana ceritanya? Iya kan, saya kan saksi fakta kan menyampaikan kebenarannya. Iya. Nah, misalnya contoh waktu saksi fakta pertama jaksa untuk kasus Patra Niaga. Oke. Nah, di situ orang berpikir mungkin saya harus memberatkan Keri CS lah. Iya. Iya. Kan saya untuk saksinya jaksa pasti memberatkan mereka kan. Iya. Dan kenapa saya juga bantah dengan jaksa, sampaikan. Persis. Bagi saya itu ada sesuatu yang agak tanda tanya ya. Kan dia tuduh oplos. Iya. Iya. Tuduhan Dalam oplos. sidang kan nggak ada Nggak oplos. muncul. Itu juga yang Pak Mahfud sering Itu saya pertanyakan. Jadi menurut saya walaupun istilahnya saya nggak tahu, jangan-jangan mereka pun dulu nggak ada yang dukung saya kok. Kan mereka juga kan nggak suka dengan sikap saya gitu ya. Tapi kan saya kan nggak boleh milih-milih orang berdasarkan suka nggak suka, apalagi soal keyakinan gitu ya. Apalagi soal etnis. Wah jangan-jangan dia turunan Arab atau apa. Jangan-jangan nggak dukung gua kan. Jadi kita nggak bisa begitu cara berpikirnya kan. Saya di bawah sumpah, ya saya sampaikan. Nah menurut saya sih tentu tuduhannya beda dong sama yang di Gong gitu ya. Walaupun akhirnya dihukum sekian tahun. Nah itu jaksa atau hakim saya nggak bisa berbantah lah. Tapi kalau suruh saya membela, ya saya akan sampaikan fakta bahwa menurut saya yang dituduhkan nggak sesuai gitu. Nah itu yang kemarin beda lagi nih. Ini kasus LNG. Nah saya saksi KPK. Harus menyampaikan juga. Nah ini terbalik nih. Kalau kita mau ngomong, makanya saya bilang gini. Jadi orang kita ini susah ya. Kalau kita udah mau pakai agama, pakai etnis itu susah. Saya baru duduk, saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang tersangka itu agamanya keyakinan sama saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Lalu Si Direktur Gas Pertamina ini? Iya, saya nggak tahu. Duduk sebelah saya semua. Saya nggak tahu itu juga keluarganya, saya nggak tahu. Langsung ngajak saya. Pak Ahok harus doa dulu ya sebelum ini ya, kita orang Kristen harus doa nih. Saya bilang saya udah doa dari rumah. Aku nggak tahu. Tapi mau doa gitu kan. Nah terus gue sampaikan itu, wah dia cecer saya gitu loh. Makanya saya bukannya bela KPK. Anda beli barang nggak ada jaminan orang beli. Terus sekarang merasa jadi untung. Masa kamu taruhan? Waktu kamu proyeksi pertama kan tidak ada, tahu ada COVID, tidak tahu ada penyerangan Ukraina. Saya kan nggak bicarakan itu, saya bilang. Saya membicarakan, saya baru masuk Pertamina, dilaporkan Pertamina akan rugi $1 miliar. Ya saya sebagai komod tentu harus cari tahu dong, apa penyebab ruginya gitu kan. Begitu dicari tahu, direksi buka, ada kontrak lama yang akan dipaksa take or pay tahun ini. Pokoknya nggak diambil barang pun harus bayar. Diambil pun nggak tahu mau jual ke siapa. Ini kan sesuatu yang ya, saya gimana langkahnya? Saya tentu panggil komite audit. Fungsinya kan cuma komut kan, mengawasi, memberikan saran. Saya panggil komite audit rapat. Ini kasus ini gimana? Ada auditor, ada orang BPKP segala macam mantan gitu. Oke katanya. Kita bentuk fungsi internal audit untuk periksa dulu. Fungsi internal audit orang dalam yang lama. Saya berpikir ini kasus sudah tahun-tahunan nih dari 2013. Kalau dia nggak ada temuan, mau ngomong gitu ya. Jangan-jangan oknum-oknum pemeriksa dari BPKP pun mungkin anggap nggak ada temuan. Karena belum ada kasus, mungkin. Akhirnya saya tanya sama BPKP itu, ada nggak orang luar yang mau masuk? Dan saya kan orang kan tahu istilahnya teman presiden gitu kan. Kata Om Tandi Aweng almarhum bilang, kamu kan lebih gampang. Saya mau, pokoknya chief auditor eksekutif saya yang cari. Carilah orang bekas BPKP juga, masih muda, Agus Mulyatno namanya. Datang, dia udah swasta, dia nggak mau Pak. Saya udah nggak mau tas BUMN apa, saya udah. Terus saya makan, pendekatan, saya bilang bantulah, ini kan legacy apa. Akhirnya dia terima Pak. Nggak terima, dia mulai lakukan. Sayang dia pertama kena COVID. Beberapa bulan balik,
kita bentuklah tim optimalisasi biaya audit, yang lempar BPKP, keluarlah hasil audit bahwa ini kontrak semua nggak sesuai segala macam itu. Nah lalu saya dicecar dari pengacara kan, seolah-olah dia bapak kelihatan berdebat dengan pengacaranya. Dia pakai bahasa gini, tahu nggak nih bapak nih, saya bela nih, ini nggak salah, udah 8 bulan di penjara. Kenapa kamu laporkan jadi masalah? Itu pakai saya kayak gitu nggak? Dia seolah-olah kalau nggak ada Ahok kan nggak pernah ada masalah LNG. Dalam hati saya, berarti kurang ajar semua dong. Iya. Terus saya bilang, makanya saya marah kan, kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu jadi tersangka? Persis. Kalau kamu tidak terima ini jadi tersangka, saya bilang hasil audit nggak bisa terima, ya kamu tuntut aja yang audit, betul nggak Pak? Kan saya juga nggak ada maksud mau menjarain siapa, saya juga nggak kenal kamu kok. Saya nggak kenal, saya bilang. Saya nggak kenal Pak, karena saya masuk udah berhenti Pak. Udah berhenti, saya nggak kenal. Saya cuma mau menyelamatkan kenapa ada kontrak yang bisa belanja 20 miliar dolar, udah nggak ada yang beli terus gitu loh. Gitu padahal ya. nggak ada jaminan pembeli waktu itu. Iya kan aneh kan. Alasan untuk kebutuhan, kita nggak bisa. Terus termasuk yang Mozambik, untung Batam. Untung sudah ada pembeli. Misalnya contoh ini ya, kalau kita dagang secara umum, terus ngejar kita. Dari mana pengalaman dagangnya? Ini kan apa ya? Etika umum gitu kan, orang dagang. Masa kalah sama orang Madura 24 jam? Itu kan etika dagang gitu kan. Jadi saya bilang ini aneh. Buat saya itu aneh, kenapa nggak ada temuan? Nah sekarang kenapa begitu ada saya ada temuan? Lalu sekarang pengacara nyalahin saya, seolah-olah saya yang jahat mau menjarakan orang. Kesannya gara-gara Anda Pak Ahok sehingga ini ada makanya aku keki. bukan saya Pak yang bilang ini ada fraud, ada kerugian. Hasil audit. Pak Mahfud, ngelihat sahabat Anda seperti ini, Pak Ahok masih terus bertahan berjuang dengan meneriakan pemerintahan yang bersih dan segala macam. Gimana menurut Pak Mahfud? Ya bagus lah. Saya melihat konsistensinya masih tetap di luar apa di dalam pemerintahan atau di posisi manapun atau seperti sekarang ini. Tetap sama lah, saya memilih posisi yang sama karena berjuang itu kan tidak boleh. Makanya bisa tetap dekat. Iya. Jadi padahal kalau kita lihat kan sebenarnya persahabatan Pak Mahfud dengan Pak Ahok itu bukan tipikal persahabatan yang sering ketemu banget kan gitu, tetapi disamakan sama ide dan nilai yang diperjuangkan. Kira-kira gitu ya. Bapak di DPR beda periode dengan beliau DPR. Bapak di pemerintahan beda periode dengan beliau pemerintahan. Tetapi dipertemukan oleh gagasan dan ide yang diperjuangkan yang sama ya. Entah kalau Pak Ahok kapan ingatnya ketemu saya. Ya bisa beda loh Pak. Tapi saya ingat tuh tahu orang PKB itu jadi menteri aja. Aku juga tahu orang ini, wah ini orang hebat banget, pinter banget ya. Kan ini kan kalau ngomong hukum kan saklek gitu ya. Dan semua bicara data. Beliau ini saya bisa lihat gitu loh. Iya. Terus agak nyablak Pak ya, mohon maaf ya. Orang Madura Pak Suwadar apa dihajarnya sama Pak Ahok. Ngomongnya juga keras gitu. Nggak lihat kanan 11-12 dengan Pak Ahok gitu. Iya, jadi waktu itu gimana, kan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu ingin menunjukkan bahwa pajak itu harus taat, dibayar sesuai aturan dan jangan. Lalu diberi contoh lah, ini loh orang yang membayar pajak. Ditujukan ke publik. Iya, diskusi. Nah di situ Dirjen Pajak itu berkampanye gitu bahwa pajak harus taat bayar pajak. Kita ada anunya itu. Ada slogannya tuh. Ada slogannya orang hebat, orang bijak bayar pajak gitu. Lalu kami dianggap sebagai contoh orang bijak bayar pajak. Nah itu aja waktu itu. Pak Ahok satu forum dengan Bapak ketika itu. Bertemunya secara fisik, tapi sepak terjangnya sudah sama-sama tahu. Dia juga kan dekat dengan Gus Dur, saya dekat Gus Dur gitu ya. Kemudian di dalam wacana publik juga ini sering muncul dan memang sama kami wataknya. Pokoknya kalau urusan korupsi kita berteriak karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Menurut saya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Karena bayangin Anda kalau di pinggir jalan orang masih cari makan dengan menjual koran gitu ya. Sekarang orang sudah tidak baca koran. Kemarin tuh saya lihat sedang hujan gitu ya, ada orang laki-laki tua menjual koran sambil nangis. Saya tidak punya uang, tolong beli gitu. Masih ada orang kayak gitu. Sementara yang korupsi itu triliunan. Dan merasa biasa-biasa aja mereka. Ya teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel ini. Ya seperti yang kita lihat di video tadi,
Ya, dua pribadi yang dikenal sebagai tokoh politik Indonesia yang kuat, yaitu Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan Pak Mahfud MD. Basuki Cahayapurnama yang lebih dikenal sebagai Ahok atau BTP, yang merupakan seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang dikenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas, transparan, dan seringkali kontroversial. Ya, kita juga bisa melihat rekam jejak utama Ahok adalah pebisnis pertambangan pada tahun 1989 sampai 1995, memulai karir di bidang kontraktor pertambangan di Belitung setelah lulus dari Teknik Geologi Universitas Trisakti dan Magister Manajemen Prasetya Mulia. Dan juga dia melanjutkan karirnya di politik, menjadi bupati sampai DPR, menjadi bupati Belitung Timur pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Fokus pada pendidikan dan kesehatan gratis, dan juga pernah menjadi anggota DPR RI pada tahun 2009 sampai tahun 2012 dari Partai Golkar, dan juga dia pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 sampai tahun 2017. Dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi, dikenal dengan kebijakan budgeting, pembenahan birokrasi, normalisasi sungai, dan penataan kota. Dan setelah itu dia juga menjadi komisaris utama PT Pertamina pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Lalu mengundurkan diri pada Februari tahun 2024. Selama menjabat, Ahok dikenal gencar melakukan efisiensi, membongkar pemborosan internal, dan mendorong transformasi digital. Dan juga partai politik, sempat menjadi kader PIB, Golkar, Gerindra, dan kini aktif di PDIP Perjuangan. Ahok juga dikenal dengan gaya kepemimpinan yang belak-belakan dalam memberantas korupsi dan inefisiensi yang seringkali memicu pro dan kontra, namun dilakui memiliki dampak signifikan terhadap transparansi manajemen. Pertama adalah Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, SH, SUMIP, adalah pakar hukum tata negara, akademisi, dan politisi terkemuka di Indonesia yang dikenal berintegritas tinggi. Sebagai Menko Polhukam pada tahun 2019 sampai tahun 2024, beliau dikenal sebagai pendekar hukum yang berani. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2028 sampai tahun 2013, ini memiliki latar belakang akademis kuat dan pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2008 sampai tahun 2021. Ya teman-teman, kalau kita lihat profil mendetail mengenai sosok Mahfud MD ini teman-teman, bukan kaleng-kaleng ya. Latar belakang akademiknya, lahir di Sampang, Madura 13 Mei tahun 1957. Ya, beliau meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta Magister Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah Mada. Karir dosennya, pernah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sejak tahun 1984 dan dikukuhkan sebagai Profesor Hukum Tata Negara termuda pada usia 41 tahun. Ya, kita juga bisa melihat rekam jejaknya, baik itu di pemerintah maupun di politik. Ya, pertama dia pernah menjadi Menko Polhukam pada tahun 2019 sampai tahun 2024. Orang sipil pertama yang menjabat posisi ini dalam sejarah Indonesia. Dia juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 sampai tahun 2013, memimpin lembaga tersebut dengan reputasi bersih. Ya. Dan juga pernah menjadi Menteri Pertahanan ya, pada tahun 2000 sampai tahun 2001, dan Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2021 pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Dan juga pernah menjadi anggota DPR RI
ya pada tahun 2004 sampai tahun 2008, aktif di Komisi 3 dan Komisi 1. Nah, bagaimana dengan karakter seorang Pak Mahfud? Kita bisa lihat karakternya dan kejujurannya. Ya, sering dijulukan pendekar hukum atau pendekar konstitusi karena vokal dalam menyuarakan penegak hukum, anti korupsi, dan integritas. Ya, aktivitas terkini ya pada tahun 2025 ini ya dimana kita lihat di tahun 2025 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada November tahun 2025 yang lalu. Mahfud MD dikenal luas sebagai tokoh intelektual yang berani mengambil posisi tegas dalam isu-isu politik hukum nasional. Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD SH SU MIP adalah seorang akademisi hakim dan politisi Indonesia yang dikenal luas sebagai pakar hukum tata negara. Beliau memiliki rekam jejak yang lengkap di 3 cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di video tadi, ya pertemuan Pak Mahfud dan Ahok, yang mereka berbincang-bincang mengenai apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat apa yang sedang mereka bicarakan di dalam podcast tersebut. Mahfud MD dan Ahok belak-belakan pemberantasan korupsi masih amburadul terjadi di mana-mana di Indonesia. Anggaran belum ada, korupsi sudah ada, tegas Mahfud. Sementara itu Ahok mengamini pernyataan tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan menyebut korupsi sebagai akar utama dari berbagai persoalan bangsa. Saya selalu percaya sama Pak Mahfud, bilangkan akar semua masalah Republik ini adalah korupsi. Menurutnya, selama praktik korupsi masih terjadi di berbagai program pembangunan akan sulit memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Ahok juga mencontohkan banyak negara maju mampu berkembang pesat karena memiliki pemerintahan yang bersih dan sistem hukum yang kuat. Ia menilai kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih menjadi faktor penting yang membuat investor percaya untuk menanam modal. Ya, diskusi antara Mahfud MD dan Ahok tersebut pun menjadi sorotan publik karena keduanya dikenal sebagai tokoh yang kerap vokal dalam isu pemberantasan korupsi di Indonesia. Ahok bocorkan sumber utama permasalahan di Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang akrab disapa Ahok jelaskan sepaham dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang selama ini selalu menyebut bahwa akar permasalahan Republik Indonesia adalah tidak lain daripada korupsi. Ya, saya selalu percaya sama Pak Mahfud, bilangkan akar permasalahan Republik ini satu kata adalah korupsi. Ya, cuma itu saja, sebetulnya itu yang akarnya. Jadi kalau kita bilang cari satu kata yang cuma itu, ucap Ahok seperti dikutip dari podcast Ruang Sahabat yang ditayangkan di kanal YouTube Mahfud MD Official. Kata Ahok, jika ingin membereskan masalah yang ada di bangsa Indonesia, tidak boleh ada korupsi. Jadi kalau kita mau beresin bangsa ini sebenarnya harus dasarnya nggak boleh ada korupsi, jelas Ahok. Ahok kemudian mencontohkan beberapa negara maju seperti Singapura, New Zealand, hingga sampai ke Cina. Ahok menilai negara-negara tersebut bisa maju karena pemerintah mereka Ahok menilai negara-negara tersebut bisa maju karena pemerintahan mereka benar-benar bersih dan melayani masyarakat. Saya kira negara yang maju seperti Singapura, mau Cina dan
New Zealand, semua yang dilakukan itu kalau kita pikir logika aja. Kita ambil contoh yang orang-orang kecil di Singapura, New Zealand dan Singapura, ya cuma lebih banyak dombanya daripada sapi gitu ya. Tapi kenapa investasi gitu banyak orang tanam duit di sana? Karena mereka pemerintah itu betul-betul bersih dan melayani. Jelas Ahok. Menurut Ahok, uang tidak mengenal primordialisme. Primordialisme adalah pandangan atau perasaan menjunjung tinggi ikatan sosial bawaan sejak lahir, seperti suku, ras, agama, adat istiadat, dan daerah kelahiran secara berlebihan. Ya, karena menurutnya asalkan hukum bisa jelas diberlakukan dan tidak terjadi korupsi, jalur investasi tetap bisa berjalan. Makanya duit itu kan enggak mengenal primordialisme. Kamu bukan jelas, kamu hukum jelas, kamu enggak semakin kamu hukum jelas, kamu enggak melakin gua terus gua adil yang saya taruh duit sama Anda, benar Ahok.